Selamat mendengarkan podcast ini. Kita membahas khusus mengenai kata Firdaus. Kita belum pernah menggali secara mendalam kata ini. Sebab kalau kita berbicara mengenai surga, tidak bisa tidak kita harus memahami secara tepat, secara lengkap apa yang dimaksud dengan Firdaus itu. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Firdaus itu sebenarnya? Sebab kata ini bukan hanya dikenal dalam lingkungan orang-orang Kristen, tapi juga dikenal di lingkungan orang-orang non-Kristen, saudara. Jadi kalau seseorang menyebut Firdaus, maka ada dua asumsi yang bisa muncul. Yang pertama, Firdaus menunjuk pada taman yang indah, yang nyaman, dan kenikmatannya sempurna, di mana Adam dan Hawa pernah menetap. Dengan demikian Firdaus sama dengan Eden pertama, di mana manusia pertama pernah menetap. Nah, itulah yang dimaksud dengan Taman Eden yang ditulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Nah, Eden lebih menunjuk nama tempat sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau Anda mendengar kata Eden, itu Eden di situ bisa menunjuk nama tempat sesuai dengan keadaannya. Karena Eden berarti menyenangkan. Eden juga bisa berarti berbuah-buah dan dialiri air dengan baik. Kata Eden itu. Sedangkan Firdaus lebih menunjuk kepada suasana yang menyenangkan. Nanti kita akan melihat pengertian kata Firdaus. Jadi saudaraku, begitu kita mendengar kata Eden, asumsi kita bisa menunjuk kepada tempat yang nyaman, yang indah, yang kenikmatannya sempurna, yang dihuni oleh Adam. Kata Eden itu artinya menyenangkan. Juga berarti berbuah-buah dan tempat yang dialiri air dengan baik. Nah, di Eden ini ada 4 sungai ya, Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Jadi kalau bicara soal Eden, pasti itu menunjuk tempat yang pernah dihuni oleh Adam dan Hawa. Tetapi perlu saya beritahu bahwa Eden ini juga sangat besar kemungkinan menunjuk dunia ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi Eden ini juga sebenarnya julukan dunia ini. Bukan menunjuk satu wilayah kecil, tapi bisa berarti bumi ini. Inilah Eden. Sedangkan Firdaus itu lebih menunjuk kepada suatu suasana yang menyenangkan. Kalau saya berkata, ya rumahku itu Firdausku. Artinya rumahku itu tempat nyamanku. Kalau Firdausmu mana? Nah, kalau Firdaus saya itu di kantor. Nah, Firdaus itu lebih menunjuk kepada suasana. Nah, kalau bicara soal Firdaus, yang pertama menunjuk ke Taman Eden. Lalu yang kedua bicara mengenai Firdaus menunjuk surga. Sebuah taman yang indah, nyaman, dan kenikmatannya sempurna di dunia yang akan datang nanti. Nah, masalahnya di sini adalah apakah Firdaus sama dengan surga? Nanti kita akan bahas di belakang. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Tuhan berbicara kepada penjahat di samping Tuhan Yesus yang mengatakan, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Kita tidak bisa menirukan permintaan itu, ya, nada dan iramanya. Sebab permintaan itu, saudara, muncul di tengah-tengah penderitaan yang hebat. Di tengah-tengah penderitaan yang hebat. Kalau penjahat yang lain mengatakan,
jika kamu anak Allah, kamu turun, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Hai penjahat yang satu, yang dibawa ke Firdaus berkata, kamu sudah bersalah. Aku dan kamu ini bersalah, tapi orang ini tidak bersalah. Dan pasti perkataan itu tidak bisa dikatakan pelan, karena jaraknya bisa 5 meter, 10 meter, bisa 7 meter, pasti tidak mungkin dekat. Dan pasti ada orang lain juga mendengar, saudara. Dan ini menunjukkan pembelaan penjahat yang dalam tanda kutip baik ini. Di tengah penderitaan yang begitu hebat, dia tidak minta untuk diselamatkan di bumi, tetapi dia yakin orang ini raja yang akan datang sebagai raja. Dan dia berkata, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Fragmen ini memuat pelajaran yang mahal sekali, saudara. Nah, Tuhan berkata kepada orang ini, dan pantas dia mendapatkan penghargaan itu, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, saudaraku sekalian, maksud Firdaus di situ adalah tempat yang nyaman. Hari ini engkau kubawa ke tempat yang nyaman. Itu belum surga, saudara. Sebab surga manusia belum ada. Sebab manusia belum dibangkitkan. Nah, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa kata Firdaus sebenarnya berasal dari bahasa Persia yang artinya kebun. Kenapa bahasa Persia memiliki pengaruh? Sebab setelah Babel menguasai Yehuda, maka Persialah yang menguasai Palestina. Persialah yang menguasai Yehuda. Setelah Persia baru Alexander the Great, Yunani. Nah, pada waktu Yunani menguasai Palestina, khususnya Yehuda, pada waktu itulah budaya Yunani mencengkeram. Yang walaupun kemudian hari di tahun 64 sebelum Masehi, Roma secara politis menguasai Palestina dan sekitarnya, tetapi secara budaya Roma tidak bisa menggantikan pengaruh Yunani. Oleh sebab itu bahasa Yunani tetap menjadi bahasa lingua franca, jadi bahasa pengantara. Dan sampai hari ini dunia mengakui bahwa filsafat Yunani dianggap sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan, karena filsafat Yunani menstimulit nalar, filsafat Yunani mengolah pikiran, dan filsafat Yunani juga melahirkan ide-ide yang luar biasa. Plato, Socrates, ya, Seneca, tokoh-tokoh filsafat Yunani yang hebat, ya. Oke. Dalam bahasa Ibrani Firdaus disebut Pardes. Nah, kata-kata ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Pardes, yang artinya taman, saudaraku. Sama dengan Paradeisos, artinya garden park. Tapi Paradeisos bisa memiliki pengertian taman Tuhan karena ada kata dei di situ, ya, taman Tuhan. Seorang pujangga Yunani yang bernama Xenophon menggunakan kata Paradeisos untuk menunjuk taman Raja Persia. Dalam asumsi orang Kristen, kata Firdaus memang juga menunjukkan taman pertama yang Allah Bapa ciptakan, yaitu Eden, di mana Adam dan Hawa pernah ditempatkan. Nah, selanjutnya ini penting. Kata Firdaus sendiri tidak menunjuk sebuah nama tempat. Saya sudah singgung tadi, ya. Tapi lebih menunjuk gambaran sebuah tempat atau keadaan yang nyaman. Pleasure ground. Jadi Firdaus yang disebut Alkitab itu menggambarkan sebuah tempat yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tempat yang ideal untuk dihuni, yang memiliki kenikmatan, keindahan, kenyamanan, di mana terdapat kebahagiaan yang sempurna, tidak ada air mata, duka cita, perang, sakit, penyakit, dan berbagai penderitaan. Jadi begitu mendengar kata Firdaus, asumsinya demikian. Tempat di mana tidak terdapat dosa dan kenajisan, Firdaus. Firdaus juga menunjuk suasana Eden yang diciptakan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ini kata penting untuk direnungkan. Bumi inilah Firdaus. Bumi inilah Firdaus. Apakah sama bumi ini surga? Jadi masalah.
Makanya pengertian surga juga harus benar. Jadi harus bisa membedakan antara Firdaus dan Eden, ya. Kalau Eden itu memang nama tempat. Jadi kalau bilang Eden itu pasti tempat yang pernah dihuni oleh Adam dan Hawa. Atau bumi ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bumi ini sebelum manusia jatuh dalam dosa itu Eden. Jadi bilang Eden langsung tahu. Itu tempat di mana Adam dan Hawa pernah berdomisili. Itu bisa menunjuk bumi ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini jadi Firdaus. Jadi Eden di sini sama dengan Firdaus. Apakah sama dengan surga? Memang menjadi rumit, saudaraku. Kenapa rumit? Surga ini kan artinya samayim, saudara. Sama itu tunggal, yim jamak. Samayim ini bisa menunjuk jagat raya, menunjuk jagat raya dengan segala fasilitasnya. Tetapi kita mengerti kan, jagat raya ada 3 tingkatan langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Dan saya sudah menjelaskan beberapa waktu yang lalu di sini, ya. Nah, bumi ini bisa menjadi bagian surga kalau Adam tidak jatuh dalam dosa dan iblis bisa dikalahkan. Tentu bukan surganya Allah Bapa. Ingat kita pernah menjelaskan ada surga di mana Allah Bapa bertahta dan tidak mungkin manusia bisa mencapai tempat itu. Nah, kalau kita bicara soal surga, itu konteksnya karena kita manusia yang ada di bumi, di mana bumi akan menjadi lautan api. Berarti bumi tidak mungkin menjadi Firdaus, akan jadi lautan api. Berarti kita membutuhkan planet lain yang bisa menjadi Firdaus kita. Dan itu bagian dari surga, bagian dari surga. Yang saya pahami, saudara sekalian, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia berhasil jadi korpus delikti dan iblis dikalahkan, bumi ini menjadi surga. Makanya dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau sampai kehendak Bapa dinyatakan penuh di bumi seperti di surga, coba renungkan baik-baik. Seandainya kedaulatan Allah dihargai, kehadiran Allah dijunjung tinggi, dihormati di bumi ini seperti di tempat di mana Allah bertahta, nggak masalah lagi apakah bumi ini bagaimana keadaannya, sebab nilai dari bumi ini bukan terletak pada bumi ini ada pohon, ada sungai, ada gunung. Nilai bumi ini terletak pada kedaulatan Allah yang dihargai atau kedaulatan Allah yang dihormati. Saya ulangi, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Eden ini menjadi Firdaus, bumi ini Firdaus. Kita tidak butuh surga kan? Sebab bumi ini sudah jadi Firdaus, dan bumi ini bagian dari surga. Surga itu kan jagat raya ini yang saya pahami. Tapi tentu ada tingkatan-tingkatan. Jangan lupa, ada tingkatan langit ketiga, langit kedua, dan seterusnya. Kita udah belajar, ya. Seandainya kedaulatan Allah bisa dijunjung tinggi mutlak di bumi ini, Allah Bapa dihormati sempurna oleh penduduk bumi ini, ya kita nggak bisa memisahkan antara bumi dan surga lagi, surga manapun. Sebab nilai bumi ini kan bukan terletak pada bumi ada pohon, ada emas, ada permata, ada sungai, ada makanan. Kan kualitas bumi ini terletak pada ketika kedaulatan Allah dijunjung tinggi, Allah dihormati. Ini jadi surga. Di dalam Alkitab kita menemukan kata Firdaus disebutkan 3 kali. Di Lukas 23 ayat 43, yang Tuhan berkata, pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan kemungkinan orang penjahat di samping salib Tuhan itu adalah tamu pertama. Itu kemungkinan tamu pertama, saudara. Kalau dalam hati saya nggak kemungkinan, itu memang tamu pertama, bukan kemungkinan. Karena begini, ketika Tuhan disalib,
Tuhan turun ke kerajaan maut. Lalu Tuhan mengangkat orang-orang yang di sini. Abraham, Samuel, Yusuf. Ini kebangkitan pertama sebenarnya. Ini dibawa ke kota suci, bukan Yerusalem, tapi di satu tempat. Ini sama, namanya dunia orang mati, Hades. Sama dengan Seoul. Tetapi yang jelas ada dua tempat, ada yang nyaman, yang tidak nyaman. Ketika Tuhan Yesus turun ke kerajaan maut, dia bawa tawanan-tawanan, dibawa ke Hades yang nyaman. Nah, penjahat di samping salib ini, itulah tamu pertama di Firdaus. Itulah tamu pertama, saudara. Di Efesus pasal 4 ayat 8 dan 9 itu, Tuhan membawa tawanan-tawanan dari Hades yang tidak nyaman ke Hades yang nyaman. Dalam 2 Korintus 12 ayat 4 ada Firdaus yang disaksikan Paulus, dan itu pun tidak jelas, dan Paulus itu jujur mengakui entah di dalam tubuh ini maupun di luarnya. Beda dengan pendeta-pendeta sekarang, ya nggak semua pendeta ya dapat penglihatan lalu wah saya diangkat ke surga. Yang diangkat tubuhmu atau rohmu. Nah, kalau rohmu itu mimpi atau fantasi atau penglihatan. Kalau saya lihat saudara itu kan karena retina mata saya berfungsi. Ketika mendapat cahaya itu memantul ke mata saya. Nah, kan dengan mata jasmani. Nah, yang dilihat oleh Paulus ini apa? Paulus tidak mau mengakui pengalaman rohani yang kemungkinan di alam supranatural sebagai alam fisik. Tetapi yang penting di sini Paulus tidak menunjukkan adanya realitas Firdaus. Itu yang penting. Dalam kesaksian Paulus tersebut, ia menyamakan Firdaus dengan tingkat yang ketiga, ya, dari Oranos, langit dan surga, langit dan surga. Dan ayat yang kedua kita baca saja deh, 2 Korintus 12 ayat 1 kita mulai. Kalau saya berbicara Oranos, ini penterjemah bisa menerjemahkan langit, tapi juga menerjemahkan surga. Itu masalahnya. Maka saya tulis Oranos, artinya bisa langit, bisa surga. Surga itu langit. Maka tadi saya katakan langit sama itu tunggal. Kalau samayim banyak, langit-langit, heavens, langit-langit. Artinya jagat raya yang tidak terbatas ini, surga itu. Dan mestinya bumi salah satu bagiannya. Makanya ya saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan baik, namanya surga itu jangan saudara pandang sebagai satu tempat tunggal gitu, di mana ada Tuhan gitu. Lalu kita akan kumpul dengan Tuhan. Bukan begitu, kita kumpul dengan anak Allah. Tuhan itu yang jadi raja, itu betul. Dia duduk nanti di tahta di Yerusalem baru. Tapi tahta Bapa di surga tidak akan tersentuh sampai selama-lamanya. Surga juga itu. Surga juga ada tingkatan-tingkatan, saudara. Nah, kalau agama lain bicara surga itu kan cuman satu tempat. Kalau kita surga itu langit. Langit itu dah. Langit-langit. Jadi jagat raya ini itulah surga. Nah, merombak pengertian saudara, merubah pengertian saudara ini tidak gampang, karena sudah dari kecil itu begitu mendengar surga itu saudara punya pandangan cuma tempat kecil gitu. Surga itu jagat raya ini, cuma ada tingkatan-tingkatan, saudara. Nah, surganya manusia itu saya tidak katakan belum ada, ya belum kita tempati. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu tidak mungkin surganya manusia bersama dengan surganya Bapa, tidak mungkin. Yerusalem baru nanti turun artinya bisa turun secara fisik bisa, tapi juga lebih berarti datang dari Bapa di tengah-tengah manusia. Dan itulah tahta dari Maharaja kita Tuhan Yesus Kristus. Begitu, saudara. Kalau Allah Bapa Godfather-nya, nah tadi jadi penguasanya, ya. Oke, dibaca. 2 Korintus 12 ayat 1. Ya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya,
Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkatnya ke tingkat yang ketiga dari surga. Oke, siapa orang ini? 3 kemungkinan. 1 Tuhan Yesus, 2 Stefanus, ketiga Paulus sendiri. Kemungkinan. Apakah ada orang lain? Bisa saja. Yang keempat ya orang lain. Tapi kalau menunjuk kemungkinan orang itu bisa 1 Tuhan Yesus, 2 Stefanus, 3 Paulus sendiri. Terus ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ya, dalam kesaksian itu rupanya Paulus sepertinya menyamakan Firdaus dengan tingkat yang ketiga dari Oranos, tingkat ketiga dari langit atau tingkat ketiga dari surga. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 Paulus menyebut tingkat yang ketiga dari langit atau di surga. Ayat yang keempat dia menyebutnya sebagai Firdaus. Bisa jadi yang dimaksud Firdaus oleh Paulus adalah langit yang ketiga itu, atau Paulus hendak menyatakan bahwa Firdaus adalah bagian di langit yang ketiga. Maksudnya bahwa di tingkat yang ketiga dari langit atau surga terdapat taman yang indah atau Firdaus. Saya ulangi ya, bisa jadi yang dimaksud Firdaus oleh Paulus itu langit yang ketiga itulah Firdaus, atau Firdaus itu bagian dari langit yang ketiga. Jadi di langit yang ketiga itu ada taman yang indah, itu Firdaus. Itu maksudnya. Jadi ada tempat yang nyaman. Nah, yang penting di sini Firdaus itu sebuah realita. Jadi ada tempat yang menyenangkan, itu realita. Itu yang penting buat kita. Dalam kesaksiannya, Paulus tidak berani menyatakan dengan tegas bahwa hal itu terjadi di alam roh atau alam fisik. Tetapi yang jelas Firdaus yang dialami atau dilihat Paulus bukan tempat yang menyeramkan, tetapi justru di situ ada unsur sakralnya, di mana terdapat perkataan yang tidak pantas diucapkan. Areta remata, ya, areta remata. Adapun di Wahyu 2 ayat yang ke-7, Tuhan juga menyinggung mengenai Firdaus. Coba dibaca, Pak. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, Taman Firdaus Allah pasti ini tidak ada di bumi. Ini pasti di tempat, ya, di tempat lain. Itu di langit baru, bumi baru, dan itu pasti menunjuk nanti keindahan yang nanti akan kita lihat, nanti kita akan alami, nanti kita akan masuki. Jadi yang penting yang saya mau tekankan di sini ada Firdaus. Supaya kita yang melewati hari-hari yang berat di bumi hari ini, kita yang melewati pergumulan yang berat hari ini, kita yakin ada tempat yang baik nanti. Tinggal Anda berani tidak menunda. Anda berani nggak menunda. Coba ya bayangkan ya saudara, kalau misalnya saudara yang saya sering pernah katakan malam hari Anda lapar ya. Seandainya Anda bisa melewati rasa lapar itu, Anda hanya minum air putih atau jus, ya, besoknya bangun Anda berkata, aduh, untung aku lewat gitu. Tapi kalau makan, lalu pakaian rasa nggak enak karena begak perut lah dan lain sebagainya, Anda rugi. Anda rugi. Nah, kalau kita bisa menghindarkan hal-hal yang bisa kita hindarkan, walaupun tentu itu makan korban, sakitnya diri kita, ya, rasa kurang puasnya kita, tapi kita bisa melewati, suatu hari kita menemukan tempat yang disebut Firdaus. Amin. Firdaus. Saya pernah di rumah sakit, saudaraku. Pada waktu itu entah saya besuk siapa. Di rumah sakit ada pria yang tangannya berdarah-darah.
dan ada keributan gitu. Rupanya pria ini, laki-laki ini, ribut dengan orang di jalan. Dia marah, dia pukul itu kaca mobil orang, berdarah-darah tangannya, berdarah pokoknya ya. Terus entah orang yang dipukul itu kena kaca pecahan juga atau apa, saya lupa ya, ribut. Seandainya dia sempat berkata, sempat dia nahan tangannya mukul gitu ya, terus ya udah deh, itu mungkin mereka nggak di rumah sakit semua hari itu. Dan seingat saya itu udah tengah malam, nggak perlu harus ke rumah sakit, lewat sedikit aja bisa ketemu orang keluarga di rumah, betul? Bisa ketemu keluarga di rumah, saudara. Nah, coba dipikirkan itu, direnungkan itu, saudara. Pernah nggak Anda melihat bapak-bapak yang pulang dengan wajah lesu? Ternyata, saudara, dia menandatangani sebuah cek yang nilainya besar. Dia main judi. Dia main judi sekarang kan pakai cek. Dia sudah muka cek yang seharga rumah. Jadi pulang ke rumah itu rumahnya udah hilang sebenarnya. Dia pulang ke rumah itu rumahnya sudah hilang, dan anak istrinya tidak tahu kalau rumah itu sudah ada habis. Coba betapa pedihnya lihat anaknya ketawa-tawa, yang ada anaknya masih kecil-kecil ketawa-ketawa. Terus dia pulang dengan hati yang begitu gundah gulana. Seandainya dia bisa melewat sedikit waktu, tidak main judi, dia tidak mengalami hal itu. Entah sebuah cerita nyata, entah sebuah kisah yang dikarang ketika seorang pria bertemu dengan wanita cantik lalu tidur di sebuah hotel. Ketika dia bangun, lalu di situ ada tulis bahwa selamat, Anda telah terinfus HIV. Wanitanya sudah pergi, dia terinfus HIV. Coba seandainya dia bisa menghindari itu, dia akan lolos dari penyakit itu. Saya pernah mengunjungi orang sakit, usia mungkin 36. Begitu saya masuk rumah sakit, pria itu sedang duduk gini di pembaringan. Saya datang, dia nggak bereaksi, ternyata sudah mati. Serem loh. Bagaimanapun ya, lihat orang mati itu serem, saudara. Walaupun kita sudah tua dan punya pengalaman banyak ngadepin setan ya, tapi ngadepin orang mati serem kayak gini. Waduh, saya langsung keluar, suster, itu udah mati itu. Anda tahu pria itu kena HIV. Jadi karena saya gembala jemaat juga ikut ngurusin lah waktu itu, harus diformalin. Formalinnya harganya tidak sama dengan formalin untuk orang yang tidak kena HIV. Saya tanya sama ciciknya, ini kenapa? Pergaulan, Pak. Dia pernah punya pacar putus, sebenarnya mungkin pacar itu dulu yang kena HIV. Saudara, yang saya katakan ini mahal sekali. Yang saya katakan ini mahal. Kenapa mahal? Karena saya menghayati ini dan saya banyak tertolong kalau saya ingat ini. Coba ditahan sedikit saja, coba kuasai diri sedikit saja, kita bisa lewat. Waktu kita ngobrol sama orang, tahan perkataannya, nggak perlu, gitu nggak? Ini bisa rusak nama baik orang. Coba tahan, lewat. Nah, sering kita tidak tahan, kita berbuat salah. Suami istri ribut, coba tahan, diem aja gitu. Belum apa, cerai. Nah, kata itu, kalau hari itu dilewati sedikit saja, terus anaknya dua kecil-kecil nengok dari pintu gitu, terus besok kalau gua lihat lu masih di rumah ini, awas loh, gua gebukin loh. Mama lo lihat, yang satu pegang papanya, semua mamanya masih kecil-kecil. You bayangkan seandainya dia diem, selewat, saudaraku. Ini masih hal-hal yang bersifat fana, apalagi kekekalan, saudara. Kalau kita bisa lewat saja menguasai diri, lewat saja sedikit, kita bisa selamat, saudara. Tapi karena orang tidak bijaksana, firman Tuhan mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkebiasaan. Saya belajar, saudara, hal ini menginspirasi saya. Tahan, kuasai, jangan buat, lewati. Makanya kalimat yang sering saya gunakan, yang sering juga ditirukan teman-teman saya, apa kabar Pak? Ya, bisa dilewati. Itu kalimat yang sering saya gunakan. Saya tidak tahu apakah orang pernah menggunakan kalimat itu, tapi yang jelas itu orisinil dari saya. Gimana Pak? Bisa dilewati. Lewat saja, saudara, ya.
kita lewati ya. Ini mengerikan. Kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh mengerikan ya. Oke. Saya teruskan. Sebenarnya Firdaus sama dengan yang Alkitab sebut sebagai pangkuan Abraham, ton kol pon, Abraham's bosom. Dalam tradisi Yahudi, ton kol pon ada tempat terbaik dan terhormat setelah manusia meninggal, karena Abraham adalah nenek moyang bangsa Yahudi. Karenanya pangkuan Abraham selain menunjuk tempat nyaman juga menunjuk tempat yang terhormat. Jadi Lazarus itu mendapat tempat yang terhormat. Jadi di dunia kita tidak terhormat tidak apa-apa. Kalaupun kita terhormat, kita persembahkan kehormatan kita kepada Tuhan. Firdaus menunjuk alam maut atau dunia orang mati atau Hades, namun bagian yang nyaman. Tadi sudah dijelaskan. Perlu dijelaskan di sini bahwa Hades juga tidak menunjuk sebuah nama tempat, tapi keadaan. Sama seperti Hades. Hades, Firdaus itu sama. Begini, samanya begini, saudara. Kalau Firdaus ini menunjuk suasana yang indah dan nyaman. Jelas? Jelas? Kalau Hades itu dunia orang mati, alam maut. Dunia orang mati. Kamu tinggal di desa atau di kota? Di kota. Tahu dong kalau di kota, itu dunia kota. Tapi kota itu ada yang di bawah jembatan, juga ada yang di hotel bintang 5. Bisa kan? Hades itu ada Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Itu maksudnya. Ini belum surga. Surga itu adalah ketika manusia mendapat fisik baru. Itu baru ada surga. Itu baru surga. Surga manusia maksudnya ya. Dalam hal ini Hades dibagi menjadi 2. Hades yang nyaman dan Hades yang tidak nyaman. Hades yang nyaman diistilahkan dengan pangkuan Abraham, yang sama dengan Firdaus. Mau tidak mau sama dengan Firdaus, saudaraku ya. Tetapi Hades yang tidak nyaman itu tempat yang place of torments. Ini tempat sengsara, tempat yang menderita. Tetapi penerjemah kita sering menerjemahkan hell. Itu nggak benar loh Pak. Nggak boleh diterjemahkan neraka, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kayak Paras paling pinter. Enggak. Neraka itu nanti setelah bumi ini jadi lautan api, itulah yang namanya Gehenna, Limnetopuros. Sedangkan place of torment ini maksudnya adalah tempat sengsara, tapi tidak menunjuk neraka. Diterjemahkan neraka bolehlah, tapi belum neraka permanen. Seperti Hades yang nyaman, belum surga yang permanen. Boleh, tapi tidak tempat. Ya. Neraka pun tidak boleh disebut sebagai lautan api, tapi disebut sebagai danau api, Limnetopuros. Sebab kalau lautan api talasa, lautan itu talasa. Sedangkan bahasa Yunani tidak talasa, limne, artinya danau. Ya, kalau saya bicara begini nanti dikira saya lebih pintar di penerjemah Alkitab. Padahal memang kali ini saya yang lebih ngerti di situ. Kayaknya lebih benar. Betul. Saya periksa kanan di depan belakang. Saya mengerti bahwa pada waktu diterjemahkan orang kan buru-buru. Mesti. Kalau saya kan satu ayat kita tekuni gitu. Oh bukan begini nih gitu loh ya. Tapi bukan kesalahan fatal. Bukan hal yang fatal. Hanya kalau kita mau menyelidiki Alkitab dan menemukan akurasi kebenaran, mau tidak mau kita harus koreksi. Ini bukan lautan. Ini bukan lautan, tapi danau. Tapi lucu kok danau ya Pak? Ya danau, karena bumi ini kalau jadi lautan api atau solar system ya, seluruh keluarga matahari, dibanding Jagat Raya itu kayak danau kecil. Itu maksudnya. Dan itu bisa abadi. Neraka itu bisa abadi karena tidak akan pernah hilang. Dan semua yang ada itu gak pernah lenyap. Air ini kalau kita tuang gak lenyap, berubah bentuk. Kalau saudara saya lihat, karena Anda ada cahaya
memantul ke mata saya. Ini kalau nggak memantul jalan terus itu, ini miliaran tahun. Makanya jangan heran ada bintang yang kita lihat, cahayanya baru sampai bumi setelah sekian miliar tahun, bintangnya udah padam. Bintangnya sudah padam, tapi cahayanya baru sampai. Jadi bintang itu cahayanya kan cepat, baru kita lihat, tapi bintangnya sudah mati. Kok bisa, Pak? Makanya kita tuh kecil. Ampun dah, kita tuh kecil. Kok bisa sombong tuh gimana ya? Saya takut loh saudara. Kalau sudah ngomong begini juga saya gentar saudara. Saya lupa saya ini pendeta atau siapa, orang terhormat atau orang pintar atau bodoh, udah lupa. Kalau sudah mengingat kebesaran Tuhan, we are nothing saudara. Nah bersyukur kalau Anda ada di sini bisa mendengar begini, diingatkan, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Mau sombong apa? Kalau Anda nggak mendengar kebenaran seperti ini kan, ya yang punya duit atau terhormat, punya relasi pejabat tinggi, gayanya tuh kok begitu. Lu mati ya, nggak tunggu 2 minggu lo, 2 hari lu bau lo. Saya sebagai pendeta sudah beberapa kali mau ngubur orang meninggal, tapi bau. Waduh, itu bau manusia itu, aduh, nyengatnya minta ampun saudara. Bener loh. Dulu saya nggak tahu, lama-lama saya bisa agak apal gitu, ini bau manusia ini. Makanya waktu saya ditanya, Pak ini gimana? Formalin. Pak kita cuma beberapa hari. Tidak, diformalin. Nanti kalau sudah terlambat diformalin, nggak bisa diformalin lagi. Jadi butuh meninggal seperti lama diformalin, kalau tidak terlambat nggak bisa. Terutama yang meninggal sakit. Wah cepat busuk saudara. Cepat busuk. Nah manusia itu begitu. Kok mau sombong tuh apanya yang dibanggakan saudara? Dan herannya kenapa nggak cari Tuhan selagi punya kesempatan mencari Tuhan. Jadi nggak berlebihan ada minggu ke gereja, Jumat ke gereja, minggu malam gereja. Wah kayak kita mau jadi pendeta saja. Nah kita nggak perlu jadi pendeta, kita mau mengenal kebenaran. Dan itu hal yang biasa. Buktinya lu tiap hari ke kerja, tiap hari lu makan. Kenapa nggak mengenal Tuhan lebih penting dari itu? Nah, Firdaus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada penjahat di samping salibnya itu pangkuan Abraham. Itu bukan surga tempat Allah bertahta atau bukan istananya. Itu Hades yang nyaman, bukan surga permanen. Surga permanen baru dinyatakan setelah akhir sejarah dunia, yaitu ketika semua tubuh dibangkitkan. Oleh karenanya kita berbicara mengenai Firdaus, asumsi kita harus hanya terarah pada suasana yang nikmat dan indah dan menyenangkan, bukan menunjuk satu lokasi kalau Firdaus. Jadi ketika Tuhan berkata hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, itu intermediate state, penampungan sementara. Ya pinjam kata penampungan sementara. Kan di luar waktu kita kan sudah nggak ada sementara besok, kemarin atau hari ini. Tetapi maksudnya belum kebangkitan. Jadi nunggu kebangkitan. Dan nanti kalau kebangkitan penjahat satu ini akan bangkit juga. Dia termasuk orang yang dibangkitkan. Dan pasti masuk dalam keluarga kerajaan. Pasti ada di surga dia. Cuman posisinya tidak mungkin tinggi. Tidak mungkin ya. Beda sama Paulus, Petrus, wah different. Dengan Agustinus, wah itu orang hebat ya. Itu boleh juga itu. Orang bertobat juga itu. Polikarpus, wah orang-orang luar biasa. Ya, oke. Saya kira Billy Graham juga orang hebat. Nah, kalau sudah bertanya, Pak, kalau Firdaus yang dimaksud oleh Alkitab itu mana ya Pak? Begini saudara, kita kan juga harus mengerti bahwa Adam nggak bisa terbang ya. Betul ya, nggak bisa terbang ya. Dia pasti ada di lokasi tertentu kan, betul? Ngerti ya? Bumi kan bulat saudara, betul? Ketika Musa menulis, Allah membuat taman di sebelah timur di Eden. Itu timur dari posisi Musa menulis. Jadi kemungkinan
Eden itu di bumi itu betul, ada taman, ada tempat khusus di mana si Adam ditaruh Tuhan di situ, pasti ada. Tempat mula-mula Adam diciptakan, nah itulah di sana sebelah timur sana, itu di posisi dari Musa itu. Amin.